Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di debat perdana Capres 2024. Ya, dan langsung saja kita akan lanjutkan berdiskusi bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di sini. Saya kembali ke Bung Gamal ya. Ini kelihatan Ini sudah tinggal closing statement karena ini kita segmen terakhir. betul Abraham. saja karena closing statement kita berharap singkat-singkat saja dan padat dan jelas apa saja yang kemudian menjadi poin penting yang dianggap kemudian berhasil memukau para pemirsa, para voters nanti dari masing-masing pasangan calon yang tadi berbicara. Silakan. Baik, 1 tahun lalu saya mengunjungi satu rumah korban tragedi Kanjuruhan. Namanya Mbak Salsa. Dia seorang mahasiswi di IKI Budi Utomo, sepulang kuliah membantu ibunya berjualan kopi. Dan ketika COVID kemarin bahkan rumahnya itu menjadi tempat dapur masyarakat ketika itu. Dan beliau adalah salah satu korban ya, dari tragedi Kanjuruhan yang itu menelan ratusan. Ya. Dan ini bukan soal angka. Ya. Ini soal luka kita bersama. Karena tragedi itu kita belajar. Bagaimana pentingnya mengelola sebuah negara, menata birokrasi ya, dan menata hukum dengan lebih bertanggung jawab hari ini. Dan kedua, kita saksikan beberapa waktu terakhir Ketua KPK ya, sekarang tersangkut kasus korupsi ya, pertama dalam sejarah Republik ini. Baru-baru ini juga kita saksikan Ketua MK diputuskan oleh MK terkena pelanggaran etik. Ya. Bagi saya, dinamika putusan MK kemarin adalah upaya menghancurkan demokrasi dengan cara-cara yang konstitusional. Oleh karena itu kawanku semua, tugas kita bukan sekedar memenangkan kontestasi politik, tapi lebih jauh dari itu. Menginspirasi generasi muda untuk berpolitik dengan santun, bijak, dan berkarakter. Dan buat pendukung 01 di Indonesia dimanapun berada, saya ingin berpesan, mungkin banyak yang punya uang dan kekuasaan lebih daripada yang kita punya. Tapi selama kita terus bekerja keras dan kita sempurnakan niat, maka kemenangan hanya masalah waktu. Terima kasih. Akhir kata, pesan terakhir dari saya, Kontras mencatat ada 127 pelanggaran terhadap kebebasan sipil. Amnesty juga mencatat lebih dari 300 pelanggaran akibat Undang-Undang ITE. Hari ini kita punya pilihan, menikmati ya, berbagai luka-luka yang dirasakan bangsa kita selama beberapa waktu terakhir, atau kita memilih sebuah jalan baru yang menghadirkan sebuah harapan untuk Indonesia yang adil, sejahtera, dan bisa membawa bangsa ini lebih baik ke depan. Dan terakhir, pesan terakhir dari saya buat generasi muda, kita anak muda tidak boleh menjadi objek politik. Ini era kita, ini momentum kita, saatnya kita memberikan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia. Kadang kita berdebat begitu sengit, kadang kita bersaing begitu keras ya. Tapi saya yakin Indonesia is not just simply country. It is a great, bold and righteous idea. Sebuah ide yang besar, berani dan benar. Dan keberagaman kita, perbedaan kita adalah sumber kekayaan bangsa ini. Dan itu insya Allah yang akan membuat kita tumbuh menjadi bangsa yang besar di kemudian hari. Baik, terima kasih Mas Gamal. Kesepian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. Mas Dede silakan. Barangkali ada pantun yang disiapkan untuk menjawab tadi itu. Enggak, jadi kami di TKN ya, terutama saya di TKN Fanta yang mengurusi pemilih muda, itu kami percaya ya berdasarkan literatur dan survei bahwa pemilih-pemilih muda itu adalah pemilih-pemilih yang rasional. Karena mereka satu terpapar informasi lebih deras ya, yang kedua mereka itu cenderung pendidikannya lebih tinggi daripada generasi sebelumnya gitu. Nah ini artinya apa? Generasi milenial, generasi Z itu adalah generasi-generasi yang selain mereka gaya komunikasinya itu lebih fun dan gak membosankan, mereka adalah orang-orang yang percaya data. Makanya tadi di awal saya sudah memaparkan beberapa data ya. Yang pertama adalah indeks prestasi anti korupsi Indonesia yang terus membaik ya, yang akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo Gibran 2024-2029 nanti. Juga ada di sini ada indeks demokrasi yang tadi katanya Pak Anies menurun. Pak Anies ternyata salah baca data ya. Menurut BPS ya indeks demokrasi kita ternyata mengalami kenaikan terus ya. Dan di sini Pak Prabowo Gibran akan kembali melanjutkan kerja-kerja baik Pak Jokowi ya. Dan juga ya ada juga indeks kinerja HAM yang tadi juga dibahas. Pada tahun 2014 itu ada di skor 2,45/7, artinya 7 itu adalah indeks maksimal. Per hari ini ya sudah di angka 3,3, jadi trennya sudah baik. Tentu room
room for improvement itu masih ada di sana. Itulah pentingnya, makanya keberlanjutan itu harus dilakukan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Ya, Pak Ridwan. saya kira Pak Ganjar dan Mahfud ya melalui hari ini tadi debat sudah menunjukkan bagaimana kualitas antara gagasan dan praktek yang sudah mereka lakukan, baik Pak Ganjar sebagai gubernur 10 tahun, kemudian Pak Mahfud ya di dalam proses baik eksekutif, di yudikatif dan sebagainya adalah satu pasangan yang duit tunggal yang mampu kemudian dilahirkan dalam program-program dan visi-visi yang sudah dirumuskan dan kemudian tadi kita lihat di dalam debat itu mampu diaktualisasikan dengan baik itu pertanyaan maupun debat dengan calon lain dan saya kira itulah kualitas yang mesti harus dipilih oleh kita semua warga bangsa Indonesia agar Indonesia ke depan yang lebih baik, lebih cepat, lebih unggul gitu. Terima kasih. Terima kasih Bung Ridwan. Ini ke panelis ya, juga closing statement. Kami mulai dari Mbak Popi, silakan Mbak. Dari gambaran saya sih ketiga-tiganya ini 1, 2, 3 jago untuk public speakingnya ya gitu loh. Artinya menguasai untuk public speaking. Jadi pas dihadapin masalah-masalah tuh kayaknya dia bisa untuk bisa menangkis gitu kan. Kemudian juga mereka sebenarnya udah siap menyiapkan konten materi. Apalagi untuk pasangan 1 ya, pilihan nomor 1 itu jago banget untuk public speaking ya. Kemudian untuk yang ke Pak Ganjar juga lebih jago lagi retorikanya karena bisa ngejawab-jawab dengan baik. Kalau Pak Prabowo itu apa adanya. Dan tadi ya begitu bisa nanggepin atau bisa nimpalin itu joget. Artinya apa? Pada saat berjoget itu jadi Pak Prabowo itu kalau joget itu pada saat happy. Jadi gaya joget itu happy dapat dari entah padenya atau suatu orang yang dulu wayang. Jadi pada saat dia happy itu dia berjoget. Jadi artinya mereka tiga-tiga itu menanggapi dengan simple sih persoalan hari ini. Jadi mereka tuh jago lah gitu. Saya cuma berpikir untuk wakilnya nih besok. Kayaknya pasti lebih jago lagi ya harusnya ya. Kita tunggu saja. Mas Uceng silakan. Apalagi kalau saya baca ekspresinya, siap-siap mental aja nanti ya. Silakan Mas Uceng. Iya, saya kira yang pertama harapan kita untuk sebuah debat saya kira ada tadi walaupun belum memenuhi penuh ekspektasi kita. Jadi ini catatan buat KPU, saya kira yang kedua nanti harusnya lebih dinaikkan. Yang kedua saya kira soal data. Jadi data ini memang harus dikelola dan dianalisis secara baik. Misalnya indeks persepsi korupsi yang menurun terburuk sepanjang sejarah, indeks demokrasi sempat naik dikit tapi itu tidak ada kaitannya dengan prestasi Pak Jokowi misalnya. Karena itu diakui sendiri oleh lembaganya yang mengatakan kenaikan itu gara-gara putusan MK Cipta Kerja misalnya. Saya kira data-data yang seperti ini menarik untuk dianalisis kembali. Jadi maksud saya jangan sampai tampil dengan data yang kosong tanpa analisis yang menarik. Yang ketiga, saya terus terang ya mungkin kita suka dengan perdebatan kerasnya, saling serangnya dan gimmicknya ya. Tetapi kalau kita mau paham barangkali yang kita ingin dapatkan adalah apa rencana untuk pembangunan negara. Apa yang mau dilakukan, apa yang mau dicapai. Mungkin terkesan klise dan membosankan tapi saya kira itu yang menarik. Dan yang keempat terakhir, saya belum mendapat sebenarnya perbedaan yang kuat kecuali karena memang pasangan nomor 1 jualannya adalah perubahan, pasangan nomor 2 jualannya adalah status quo atau kemudian melanjutkan. Nah perubahan yang ketiga ini kan kadang-kadang perubahan, kadang-kadang kemudian status quo. Nah di titik itu saya kira perdebatan ideologisnya yang dituangkan ke dalam bentuk program apa. Misalnya kalau pemberantasan korupsi dilakukan pemberantasan dengan cara apa, mekanisme apa, bagaimana menjawab problem. Saya kira yang begituan yang sangat kita butuhkan untuk mendapatkan gambaran utuh. Lagi-lagi karena kita milih presiden sebenarnya. Kalau kita milih tingkatan yang jauh lebih rendah saya kira kita tidak perlu gambaran utuh itu. Tapi kalau lagi-lagi presiden 2004 sampai 2009 itu akan memiliki keterkaitan apakah Indonesia bisa mencapai tahun keemasan di tahun 2045. Baik, Bang Saur silakan. Saya terus terang mengapresiasi
tiga calon presiden ini mengapa mau mereka menjadi presiden atau calon presiden. Karena saya tahu bagaimana kompleksitas bangsa ini. Bahkan hari-hari ini kadang saya nggak tega misalnya bagaimana presiden dihujat di mana-mana. Bahkan kampus yang melahirkan dia harus menuduh. Bagi saya itu tidak mudah. Sama, Dr. Jamal saya kaget dia jadi caleg. Dede saya dengar juga caleg. Kemudian sahabat saya Ridwan. Yang saya tidak pernah punya keberanian naluri seperti sahabat-sahabat saya ini. Jamal tadi mengucapkan, ketika detik ini kita berbicara, Ketua KPK jadi tersangka. Kebayang nggak secara moral masih berani nggak kita menasihati teman-teman untuk Anda tidak korupsi? Hakim Agung kita sedang kita bicara ini ada dua sebagai satu sudah terpidana, satu sudah sekretaris Mahkamah Agung. Maksud saya begini Bram, kepada teman-teman kita di sini. Pemberantasan karena saya merasakan sebagai penegak hukum, sebagai advokat, saya declare sampai saat ini saya tidak pernah mau menjadi partai politik. Karena saya bayangkan belum tentu kawan-kawan ini kemudian bisa mandiri untuk peran-peran mereka. Nah oleh karena itu saya himbau kita kepada di sini, kalau kita mengharapkan pimpinan kita yang 3 capres ini, pemilihan jurdil, berani nggak kita kalau ada orang memberikan uang kepada kita? Bahwa kita juga pengkhianat. Tidak bisa kita secara moral kita mengharapkan presiden kita yang jujur. Tetapi kalau kita sendiri mungkin bagi kita 50.000, 100.000 tidak membuat kita kaya dan miskin Bram. Tetapi kita sudah fasilitasi calon presiden kita. Saya tantang Jamal, saya tantang Dede, saya tantang Ridwan. Kalau Anda memang mau jadi ini, betul-betul Anda jujur kemudian bersih. Itulah dedikasi yang paling tinggi. Dan begitu juga kita korupsi harus dimulai. Betul. Terima kasih. Pesta demokrasi, pemilihan presiden yang jujur dan adil. Abe, tadi kita sudah dengarkan pasangan calon nomor urut 1, 2, 3. Sekarang kami punya pasangan calon nomor urut 80. Cak Lontong dan Cak Akbar. Terima kasih, luar biasa. Ini ngomongin nomor urut memang pegel ya. Kan biasa kalau urut pegel kan. Nomor pijet. Oh, nomor pijet ya kalau nomor urut. Ngomong-ngomong soal pijet. Ya, apa? Ini ada terapisnya. Nah kita mengamati debat tadi seru sekali ya. Semua saling lempar pertanyaan dan kita tahu semuanya kuat. Tidak ada yang lempar handuk. Dan kita harapkan nanti kalau sudah jadi pemimpin siapapun yang terpilih jangan sampai lempar tanggung jawab. Ya. Karena yang kita harapkan adalah seorang pemimpin atau pemimpin-pemimpin ke depan. Entah itu di level presiden atau mungkin di legislatif adalah orang-orang yang amanah. Amanah? Amanah dalam arti yang sebenar-benarnya. Amanah, bukan amanah. Kalau itu yang terjadi, ini bahaya. Kalau sampai yang terjadi amanah, itu indikasi Indonesia nggak aman. Oke, kalau dari pakar... Saya pakar mikro ekspresi. Saingannya Mbak Popi. Iya. Dari tadi saya melihat adu debat untuk para capres, para cawapres dan juga para host yang ada di sana. Saya amati tidak ada yang mengantuk. Oh, Anda kok ngawasi ngantuk? Anda pakar apa nih? Mikro apa? Kalau saya mengawasi ada yang mengantuk, saya bukan lagi menjadi pakar mikro ekspresi, tapi menjadi pakar mikro ekspreso. Oh iya, kopi. Kopi. Ya, kena kopi ya. Oke. Tapi memang semuanya luar biasa. Ada yang serang sini, nyenggol sana, sentil sini, sentil sana. Nah itu adalah salah satu bukti bagaimana semuanya menerima yang namanya demokrasi, saling mengungkapkan pendapat, menyanggah dan apapun yang penting dalam, semuanya dalam keadaan aman. Dan kita harus applause untuk Indonesia. Karena ini adalah hebatnya Indonesia. Ini adalah satu-satunya pilpres yang diadakan di Indonesia. Di negara lain nggak ada. Iya, namanya juga pilpres, Pak. Itu harus bangga. Juga pilpres. Makanya saya akan tutup dengan pantun, boleh? Boleh. Statement saya. Semuanya tadi yang hadir pantun juga. Boleh. Oke. Supaya agak rileks. Oke. Cikini ke gondang dia. Cakep. Gondang dia ke Cikini. Kok balik? Ada yang ketinggalan. Balik. Iya. Karena memang untuk merilekskan suasana banyak cara. Dengan pantun, dengan joget. Tapi yang tadi yang penting kita jangan itu yang kita lihat tapi esensinya yang kita lihat. Makna yang di dalamnya yang harus kita lihat, isi-isi sebenarnya yang harus kita lihat. Jangan cuma ditutup dengan hal-hal yang tidak penting.
Itu yang penting. Dan terima kasih buat semua yang hadir di sini. Sekali lagi kita ingin tahu semangatnya walaupun di penghujung acara kita semua teriak bareng-bareng. Pemilu 2024 sukseskan bersama. Oke. Ya, dan Kita saya undang mengucapkan juga Anissa dan Abraham. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih ya. Cak Lontong, terima kasih Cak Akbar. Ya. Cikini ke Gondang Dia. Cakep. Cukup di sini, dadah. Gitu. Cepat banget pantunnya. Dan kita mungkin akan lagi berjumpa di next. Kita ada jadwal untuk debat Cawapres. Cawapres habis ini yang kita tunggu-tunggu semua. Satu lagi, Cikini ke Gondang Dia. Cakep. Cukup di sini, kita ketemu di debat kedua. Saya Abraham Silaban dan Anissa Dasuki. Kami pamit semua. Terima kasih atas dan kesempatan. kami Terima mengundang kasih, kepada seluruh Bang Saur. narsum dan juga dari Iya, foto dulu. Mas. Pak, oke. Siap. Terima kasih.